Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap jiwa yang datang pada pagi hari ini. Untuk setiap jemaat yang menyaksikan secara online ataupun streaming. Untuk setiap mereka yang hari ini ditetapkan untuk diberkati. Hari ini ditetapkan untuk dibebaskan. Hari ini ditetapkan untuk masuk ke dalam perjanjian berkat-Mu. Kami bersyukur untuk tim pujian penyembahan yang boleh membawa hadirat Allah, yang boleh memimpin kami dalam penyembahan kepada Engkau. Kami mengucap syukur untuk kesempatan itu. Sempurnakan sukacita kami pada pagi hari ini dengan menerima firman-Mu yang terbaik, menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, diurapi dengan pengurapan dari surga. Allah Roh Kudus, sederhanakan firman-Mu, buat umat-Mu mengerti. Bahkan lebih dari itu, urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya tanpa-Mu Tuhan. Urapi dari ujung rambut sampai telapak kaki, biar melalui hidupnya nama Yesus yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kuasa kegelapan, kuasa kelemahan tubuh, roh intimidasi, segala yang jahat yang berusaha mencuri damai sejahtera, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, beracaralah di tengah-tengah kami. Setiap kita jemaat Kerinduanku Church yang bangga punya Tuhan Yesus dan siap diberkati firman Tuhan, mari sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada pagi hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Kerinduanku Church. Bisa lebih semangat lagi dari ini dong. Shalom Kerinduanku Church. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Berapa banyak yang bangga jadi orang Indonesia, bisa lambaikan tangan saudara. Kalau saudara nggak keberatan, sama-sama kita bilang merdeka dalam hitungan ketiga. 1, 2. Oke, maaf, kita ulang lagi sekali lagi saudara. Dalam hitungan ketiga, pas 1, 2, pas saya belum bilang 3, saudara bilang merdeka. Bilang kiri kanan saudara, jangan on, bilang jangan on saudara ya. Oke, semua siap? Oh, gak ada yang jawab lah saudara ya. Semua siap? 1, 2. 1, 2. Lebih keras lagi, 1, 2. Merdeka. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Kasih salam kiri kananmu, katakan kamu sudah merdeka belum? Bilang saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar. Tema khotbah hari ini adalah pintu kemerdekaan. Seneng banget bisa pakai batik Indonesia saudara. Puji Tuhan, gimana rate batik saya oke? Oke-nya kayaknya terpaksa saudara ya. Puji Tuhan, pintu kemerdekaan. Dan kenapa desainnya pintu begitu ya? Ini saya bener saudara, saya nggak bohong, saya nggak tahu, saya hanya minta tolong sama teman saya yang ngerjain saya punya ini, terus tiba-tiba kok jadi begini desainnya ya, ciluk, ciluk. Ini kurang ajar begini nih saudara. Mari sama-sama kita lihat Yohanes 10 ayatnya yang ke-9. Di gereja ini adalah gereja yang berdiri atas suku dan bangsa dan bahasa. Katakan amin saudara. Gereja ini bukan hanya untuk orang Indonesia. Karena memang kenyataannya ada banyak orang-orang yang memiliki campuran. Bukan hanya orang Indonesia. Dari berbagai bangsa juga ada melayani tempat ini. Kemarin juga hari Sabtu ada beberapa orang yang bukan orang Indonesia. Kita doa agar Kerinduanku Church bisa dipakai bukan saja memberkati Indonesia, tapi to the nation, untuk bangsa-bangsa. Yang percaya boleh bilang amin dan kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Yohanes 10 ayat yang ke-9 saudara. Hari ini khotbah seperti biasa. Minggu lalu saya akan berduet dengan teman saya, pendeta langsung dari Cina daratan saudara, Pastor Andy Lau saudara ya. Nanti dia akan berkhotbah dengan sangat dahsyat. Dia akan menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 10 ayatnya yang ke-9. Sama-sama yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati.
Hari ini saya sepanjang hari saudara ada di Kerinduanku Church. Nanti jam 9.30 khotbahnya adalah merdeka dari berhala. Jam 12 tema khotbahnya adalah kemerdekaan yang sejati. 15.30 tema khotbahnya adalah merdeka dari berhala bagian kedua. Jadi setiap minggu ketiga sebagai lead pastor saya akan full saudara ada di Kerinduanku Church saudara. Kayaknya nggak pengen saudara ya. Akan full ada di Kerinduanku Church dan setiap minggu ketiga kita akan belajar secara mungkin minggu ketiga akan dikhususkan menjadi minggu atau bagian teologi ya. Jadi sepanjang dari pagi sampai malam kita akan belajar secara lebih dalam saudara. Doakan nanti mungkin beberapa tahun ke depan, beberapa bulan ke depan lebih tepatnya saya bisa benar-benar full. Karena jadwalnya sudah terima sampai Tuhan datang saudara di gereja luar. Jadi ya harus diisi karena nggak enak. Ngomong-ngomong ini ada gunting, kenapa ada gunting di sini saudara ya? Puji Tuhan ya. Yohanes 10 ayat yang ke-9 yuk sama-sama kita baca 3, 2, 1. Ya akulah, ia akan dan ia akan masuk dan menemukan apa? Sekali lagi akulah apa? Pintu. Barang siapa masuk melalui aku ia akan dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan apa? Sama-sama bilang sama saya, Yesus adalah pintu. Dikatakan Yesus adalah pintu. Barang siapa masuk melalui Yesus, dia akan selamat. Sama-sama bilang sama saya, hanya Yesus yang dapat menyelamatkan. Dan bukan hanya selamat, tapi dikatakan menemukan padang rumput. Ingat kita digambarkan dalam Yohanes 10 di atas bahwa kita adalah apa? Domba. Domba makanannya adalah padang rumput. Kenapa dibilang selamat? Karena domba adalah binatang yang tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Makanya Yesus dibilang adalah pintu. Alkitab mencatat ada kurang lebih 400 lebih kalimat mengenai pintu. Pintu berbicara mengenai pintu kebahagiaan, pintu keberhasilan, pintu kesehatan. Dan hari ini tugas saya adalah mengajar saudara agar saudara dapat mengerti pintu kemerdekaan. Ada banyak orang tidak dapat melihat pintu kesempatan yang Tuhan siapkan. Ada banyak orang saudara hidup ini cuman berkat itu, berhasil itu adalah soal kesempatan dan kesiapan. Sama-sama bilang sama saya kesempatan dan kesiapan. Ada orang siap tapi nggak dapat. Ada orang dikasih kesempatan tapi nggak siap. Saya ulang lagi, ada orang siap tapi nggak dapat. Ada orang dapat kesempatan tapi nggak. Makanya saya mau bilang sama saudara, jangan jual mahal. If God called you, kalau Tuhan panggil kamu, udah bilang yes aja, maju aja. Karena saudara, ada banyak orang yang siap gantiin saudara. Yang setuju bilang amin. Doa saya saudara dapat kesempatannya dan disiapkan oleh Tuhan. Yang percaya boleh bilang tepuk tangan dulu dong, boleh kasih tepuk tangan. Yang pertama, kenapa banyak orang melewati kesempatan, pintu kesempatan? Yang pertama, tidak mengenali pintu tersebut. Dia nggak tahu pintu tersebut. Yang kedua adalah tidak siap diri. Dan yang ketiga, tidak memiliki keberanian. Walaupun kita tahu itu pintu yang benar. Iblis selalu membuat kita tidak berani, tidak percaya diri. Dibilang kita nggak mampu, nggak siap, dan seterusnya. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau saudara masuk melalui pintu yang Yesus bukakan sama saudara, tidak ada yang mustahil bagi saudara. Tidak ada yang tidak mungkin bagi saudara. Karena pintunya adalah Yesus. Katakan amin saudara. Nah, ada banyak orang di penjara. Di penjara bukan jeruji besi, tapi dipenjara oleh pikirannya, dipenjara oleh hubungan yang salah, dipenjara oleh kepahitan, oleh kecanduan. Mari kita lihat dalam Mazmur 105 ayat yang ke-20. Terjemahan Inggris mengatakan demikian, then Pharaoh atau Pak Firaun sent for him and set him free. The ruler of the nation opened his prison's door. Bahwa penguasa dari Mesir membuka pintunya, membuka pintu penjara itu. Kisah Rasul 5 ayat yang ke-19 dan ke-20. Sama-sama kita baca 3, 2, ya. Dan membawa mereka apa? Keluar, katanya ayat yang ke-20 sama-sama. Kepada apa saudara? Kisah Rasul 16 ayat yang ke-26. Yuk sama-sama kita baca, akan tetapi
Sehingga sendi-sendi apa? Dan seketika itu juga apa? Terbukalah. Lebih semangat, terbukalah. Lebih semangat, terbukalah. Semua pintu dan apa? Terlepaslah belenggu. Sama-sama angkat tanganmu, sama-sama ikuti doa saya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, di dalam Yesus, semua pintu kesempatan terbuka bagi hidupku. Aku percaya aku dilepaskan dari segala belenggu di dalam hidupku. Yang percaya katakan amin. Dan kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Dikatakan Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang apa? Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat yang ke-20. Saudara, walaupun ini pagi, ayo semangat dong. Semangat, woi. Saya tadi malam nginep di Bobo Box. Samping sini nih, hotel kapsul. Saudara, hanya kapsul. Masuk di situ saudara tidur. Samping saya anak-anak bocah. Berisiknya minta ampun. Woi. Saya buka, woi juga. Gue mau khotbah besok. Berisiknya minta ampun, tapi harus mengasihi. Karena streaming. Ayat yang ke-20 yuk, lebih semangat. 3, 2 ya. Dan mendudukkan dia di sebelah. Yang dikerjakannya di dalam Kristus sedang membangun sebuah pola pikir dulu. Untuk saudara ngerti dari mana pintu kemerdekaan itu datang. Saya pengen bangun dulu pola pikir bahwa yang dikerjakan Yesus itu kata kuncinya. Kata kuncinya lagi-lagi yang dikerjakannya di dalam Kristus. Jadi pintu kemerdekaan kita nggak mampu bukanya. Karena nggak seberapa kekuatan kita. Bukan kekuatan, bukan kemampuan. Kata kuncinya adalah yang dikerjakannya di dalam Kristus. Mari kita lihat firman Allah. Lukas 4, 18, 19. Roh Tuhan ada padaku, ini kata Yesus. Oleh sebab ia telah untuk menyampaikan kepada orang-orang miskin dan telah mengutus aku 19. Yuk sama-sama kita baca. Untuk kepada orang-orang tawanan dan untuk membebaskan orang-orang yang apa? Yang tertindas. Kalimat terakhir kita baca dengan semangat yuk. Sambil taruh tangan kananmu di dada. Jadikan ayat ini menjadi hidupmu. 3, 2 ya. Untuk tahun rahmat Tuhan telah apa? Bilang kiri kanan saudara, ada rahmatnya atasmu. Saya percaya enggak ini tahun rahmat Tuhan? Saya percaya enggak tahun ini rahmatnya melimpah sama saudara? Pak, una Agustus Pak, nggak usah banyak ngomong loh. Rahmatnya melimpah sama saudara. Saudara, do you believe that? Saudara percaya itu? Rahmatnya melimpah sama saudara. Amin. Mari kita lihat lagi ayatnya saudara. Hari ini kita nggak khotbah, baca ayat aja. Mari sama-sama kita lihat firman Allah Yohanes 8 ayat 31, 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau dan kamu benar-benar adalah, ayat yang ke-32 saya suka banget ayat ini. Dan kebenaran itu akan apa? Yohanes 8 ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar apa? Merdeka. Ayatnya 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab dan di mana ada, di situ ada apa? Kemerdekaan. 2 Korintus Galatia 5 ayat yang ke-13a. Kamu kurang semangat. Kamu telah dipanggil untuk 3, 2, 1 1, 2 merdeka. Kamu dipanggil untuk merdeka. Apapun ikatanmu, apapun masalahmu. Saudara dengar baik. Pak Pendeta, saya masih terikat ekonomi. Saya masih dijajah sama kemiskinan. Yang terpenting adalah inimu merdeka di luar Tuhan ubah. Biasanya sebelum yang ini diubah,
ini diubah. Karena buat apa inimu merdeka, inimu terjajah. Saya ulang sekali lagi. Buat apa secara ekonomi kau merdeka, tapi secara hati kamu terjajah. Buat apa secara kesehatan kamu merdeka, tapi secara hidup kamu terjajah. Nah, hari ini kita akan belajar pintu kemerdekaan. Apa saja yang Tuhan berikan kemerdekaan kepada saudara dan saya. Mari sama-sama kita melihat. Yang pertama adalah kita merdeka dari kepura-puraan. Merdeka dari apa Bapak Ibu? Kepura-puraan. Bilang kiri kanan saudara, muna. Ayo bilang kiri kanan, jangan muna lu bilang. Bapamu, muna. Nama lengkapnya apa? Munaroh. Muna, munafik, pura-pura. Pura-pura. Kita hidup di masyarakat yang menuntut kita untuk pura-pura. Kita ahli dalam berpura-pura. Kita ahli dalam menipu orang lain. Kita ahli melakukan semua. Kita ahli. Biasanya kalau di kantor, kalau bos ngelawak, ada namanya tertawa corporate. Padahal lawakannya nggak lucu, dikatakan. Kita pura-pura muji orang. Sekarang kalau orang ngomong, lu keren banget, kita kadang bingung. Mana yang asli, mana yang enggak. Ini saudara pura-pura bagaimana? Amin. Makanya kita dibebaskan oleh Allah untuk bebas yang namanya dari pura-pura. Amsal 29 ayat yang ke-25 mengatakan demikian. Takut kepada orang mendatangkan, tapi siapa percaya kepada Tuhan apa? Dilindungi. Seorang hamba Tuhan, penyanyi rapper saudara namanya Lecrae. Lecrae marganya Simanjuntak. Dia bilang demikian. If you live for people accepted. Kalau kamu hidup untuk penerimaan orang lain. Kalau kamu hidup agar orang terima kamu, you will die from their rejection. Kuasa penerimaan dahsyat. Saya ulang sekali lagi. Kuasa penerimaan apa? Dahsyat. Ada berapa banyak anak muda yang gak mau ngerokok tapi pura-pura ngerokok untuk diterima di lingkungannya. Ada berapa banyak orang yang rela beli barang-barang branded padahal di rumah lagi kekurangan. Untuk apa? Diterima. Ada banyak orang yang maksain diri ikut arisan, eksmut, arisan yang padahal duitnya aja gak ada. Tapi dia bela-belain untuk apa? Hei. Ada banyak orang yang nikah sok-sok mewah. Supaya apa? Diterima. Berapa waktu lalu konseling orang. Yang dia bilang gini, Pak Pendeta kami gak punya uang. Boleh gak nikah sederhana? Saya bilang ya boleh lah. Yang penting itu di hadapan Tuhan. Amin kayak apa kayak gitu. Yang penting di hadapan siapa? Dan yang kedua di hadapan negara, that's it. Jadi boleh. Boleh gereja cuman saya sama keluarga paling 6-7 orang boleh. Boleh. Yang penting orang tuamu ya. Oh, oke. Terus berapa minggu kemudian datang lagi, Pak Pendeta kami sewa gedung. Saya bilang bukan gak punya duit. Ya saya punya calon taruh surat tugasnya di bank. Saya bilang kenapa maksain? Soalnya mama bilang nanti apa kata orang kalau nikah gak dirayain. Terus saya tanya orang itu siapa? Kalau kamu dipanggil pinjol dia mau nolongin. Kayaknya ada penolakan di hati saudara nih. Gak usah pura-pura. Gak usah apa Bapak Ibu? Pura-pura. Tuhan memerdekakan saudara dari kepura-puraan. Orang yang bertobat cirinya yang paling utama salah satunya adalah hidup berpadanan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Amin saudara. Pura-pura artinya juga gak usah ngerasa sok kuat. Kalau memang sakit ya bilang sakit. Ada banyak perempuan, terutama perempuan berpakaian bukan untuk dirinya. Untuk perempuan lain. Dia kalau beli baju, apa kata orang? Baju satu dipakai, gak akan dipakai lagi sampai 10 tahun kemudian. Karena kalau dipakai lagi, masa sama sih pakaiannya? Di sini gak ada di Tarutung. Tuhan membebaskan saudara. Hidup yang paling capek saya selalu bilang sama saudara adalah pura-pura. Yang paling capek adalah apa Bapak Ibu? Pura-pura. Saya bilang sama teman-teman pastor di sini, be yourself.
Saya janji sama saudara, oleh anugerahnya you get what you see. You get what you see. Ini your pastor di mimbar, oleh anugerahnya kok ketemu di pasar ya begini juga. Suatu hari saya pernah sama istri pernah makan. Ya pasti pernah makan lah, masa gak pernah makan. Makan di restoran, makan. Kami itu belum nikah, kami makan. Dan yang punya restoran pelayannya jemaat. Gak ngomong, jemaat suka begitu, dia diem aja. Dia kan tahu saya pendeta, saya kan gak tahu dia jemaat. Dia kan gak ada tulisan jemaat. Jadi saya makan sampai suatu hari dia melakukan sesuatu ya yang gak profesional. Jadi makanannya tumpah. Wah gitu, dar gitu. Gimana bunyinya? Mantap. 1, 2, merdeka. Dar lagi. Dar yang tadi. Makanya lu pura-pura sih. Jadi makan tumpah. Terus set. Bataknya mau keluar. Tapi ingat, ku telah mati. Jadi udah saya bilang, maaf ya. Sudah oke. Namanya manusia. Udah selesai pas saya bayar. Dia bilang gini, Pak Pendeta makasih ya. Saya bilang, kok kamu tahu saya pendeta? Saya suka dengan khotbah Bapak. Coba kalau saya pura-pura. Dari awal saya galak-galak. Dia akan bilang, lu di mimbar doang oke lu. Di bawah lu setan. Hidup yang paling capek apa Bapak Ibu? Pura-pura suami istri akur di luar. Di sosial media akur. Rumah adalah surga. Paye. Ulos. Tapi kira di rumah dalam berantem. Tuhan membebaskan saudara. Mari kita lihat Matius 5 ayat yang ke-48. Matius 5 ayat yang ke-48. Kita akan belajar yuk sama-sama. Matius 5 48 3 2 ya. Banyak orang stres dengar ayat ini karena mereka pikir sempurna. Wah sempurna, berarti wow sempurna. Seperti lagu, kau begitu di mataku. Udah gak usah lanjutin ya. Sempurna, dia pikir sempurna. Kalau kita belajar bahasa aslinya, kata sempurna menggunakan kata teleois. Yang artinya bertumbuh. Yang artinya apa Bapak Ibu? Bertumbuh. Jadi Tuhan meminta kita bukan sempurna. Nggak ada yang namanya kesalahan. Tapi Tuhan meminta kita untuk apa? Bertumbuh. Bilang kiri kanan saudara, bertumbuh bos. Amin. Bertumbuh. Bertumbuh artinya gini. Kalau saudara kemarin gak beres, sekarang harus lebih beres dong. Kalau kemarin gak benar, sekarang harus bener dong. Kalau dulu ngaconya 5, sekarang jadi awas harus bilang 7. Harusnya berkurang. Makanya bagaimana caranya untuk kita bebas dari kepura-puraan? Switch your focus to what God thinks, bukan to what people thinks. Ubah pikiranmu kepada apa yang Tuhan pikir. Saya suka bilang sama yang pendeta naik mimbar. Kita sedang mempersiapkan berbagai pendeta untuk dipersiapkan naik mimbar. Untuk dibentuk, diajar. Karena gereja ini lagi-lagi bukan Gideon Simanjuntak. Yang setuju bilang amin. Ada banyak orang atas anugerah saudara akan melihat nanti Tuhan bentuk anak-anak muda, pendeta-pendeta. Dan mereka akan dipakai luar biasa. Yang setuju kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya bilang sama mereka nanti yang naik mimbar, saya bilang pokoknya yang satu ingat. Arahkan khotbahmu bukan untuk buktikan apa-apa. Jangan berkhotbah untuk nunjukin kamu sekolah teologi. Jangan berkhotbah untuk nunjukin bahwa kamu bisa. Jangan berkhotbah untuk nunjukin kepada your lead pastor, gua kuat, gua keren. Khotbahlah untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Begitu juga yang nyanyi. Nyanyilah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ubah pola pikir kita, Tuhan yang disenangkan. Amin. Makanya kalau itu pola pikirnya, kita akan bebas. Kita hidup di mana semuanya palsu. Semuanya apa Bapak Ibu? Kita foto di Instagram, ada filter. Ngakulah. Filternya tuh, itu dia tuh. Kenapa begitu mukanya? Itu siapa itu orangnya? Pakai filter, pura-pura.
Nah, kita akan masuk kepada poin yang kedua, yaitu bebas dari yang namanya penjara, ketidak mengampuni. Saya undang dengan hormat Pastor Daud Suryawijaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kok kayak kaget? Nah, ini pura-pura dia kaget dia ini. Kita beri tepuk tangan buat Pastor Gideon. Sorry, saya agak kaget. Pura-pura kaget Bapak Saudara. Ya, shalom Bapak Saudara. Siapa yang diberkati sejauh ini boleh angkat tangannya. Kita berikan dulu kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Oke Bapak Saudara, berbicara tentang freedom from prison of unforgiveness. Bapak Saudara, kita diciptakan Tuhan itu bukan untuk benci orang lain. Yang percaya boleh katakan amin. Karena apa? Kalau kita diciptakan Allah untuk benci orang lain, kita nggak akan bisa untuk jadi seperti apa yang Tuhan mau. Karena kita diciptakan ini serupa dan segambar seperti Allah, amin. Serupa dan segambar seperti Allah bukan hanya secara physically, bukan hanya karena Tuhan kita manusia makanya Tuhan juga datang ke dunia sebagai manusia. Bukan seperti itu Bapak Saudara. Tapi lebih dari itu karakter-karakter Allah, karakter Tuhan juga kita harus ikuti. Yang mau bilang amin. Kayaknya ragu-ragu. Jadi Allah kita adalah kasih. Oleh sebab itu Bapak Saudara dan saya, kita semua juga harus ada kasih di dalam hidup kita. Kalau di dalam hidup kita nggak ada kasih, kita nggak akan bisa untuk mengampuni seseorang. Emang nggak gampang Bapak Saudara. Lebih gampang itu untuk benci orang. Lebih gampang itu untuk marah-marah sama orang. Tapi yang namanya menundukkan ego kita untuk bisa melakukan firman Tuhan, untuk bisa mengasihi orang itu susahnya minta ampun. Tapi bukan berarti gak bisa. Amin. Bisa karena terbiasa. Kita terbiasa melakukan firman Tuhan, kita terbiasa ngampunin orang. Lama-lama yang gak bisa jadi bisa Bapak Saudara. Tentunya bukan karena kekuatan kita. Tapi karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita yang menuntun Bapak Saudara dan saya untuk bisa melakukan semua itu. Amin. Jadi Bapak Saudara, freedom from the prison of unforgiveness. Mengapa saudara perlu mengampuni? Yang pertama, karena Tuhan sudah mengampuni saya. Sama-sama bilang sama saya sudah diampuni Tuhan. Amin. Kita akan baca di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 bersama-sama. 3, 2, 1, ya demikianlah. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sama-sama bilang sama saya telah dimerdekakan dari dosa. Jadi Bapak Saudara, karena kita telah dimerdekakan, kita yuk belajar untuk mengampuni Bapak Saudara. Memang sekali saya bilang gak gampang. Tapi kenapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan udah terlebih dahulu mengampuni kita Bapak Saudara. Kita jangan jadi orang Kristen yang egois. Cuman hanya mau menerima tapi gak mau memberi. Amin Bapak Saudara. Kita harus jadi orang Kristen yuk memberi dampak buat orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana orang mau percaya Tuhan kalau kita aja gak memberi dampak yang baik buat mereka Bapak Saudara. Bagaimana orang mau percaya Tuhan kita aja gak ada kasih Bapak Saudara. Amin. Itu yang pertama, karena Tuhan sudah mengampuni saya. Sama-sama bilang sekali lagi sama saya sudah diampuni Tuhan. Amin. Kita semua ini udah diampuni semua Bapak Saudara. Jadi jangan pernah lagi merasa saya nggak layak, saya merasa nggak diampuni. Itu hanya perkataan iblis. Jadi Bapak Saudara, yang pertama Tuhan sudah mengampuni kita. Yang kedua, mengapa saudara perlu mengampuni? Karena kebencian akan membuat saya menderita. Kebencian akan membuat Bapak Saudara dan saya, kita ini hidupnya menderita. Hating someone is drinking poison and expecting the other person to die from it. Itu Nelson Mandela bilang seperti itu. Saya tahu mungkin perbuatan orang sama saudara di masa lalu mungkin sangat menyakiti.
Tapi itu udah lama Bapak Saudara. Mungkin kita pernah disakiti, kita pernah dihina, kita pernah difitnah, kita sakit banget. Sakitnya tuh di mana Bapak Saudara? Di sini. Sakit banget gitu ya. Saya juga pernah gitu ya. Saya juga pernah. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, kita punya keputusan Bapak Saudara. Kita mau putuskan tetap tenggelam di dalam rasa sakit itu atau kita mau serahkan pada Tuhan. Kalau kita mau serahkan sama Tuhan, kita bilang, Tuhan ini saya nggak gampang ngampunin orang. Tapi saya percaya Tuhan bisa healing, Tuhan bisa sembuhkan rasa sakit saya. Saya pernah Bapak Saudara disakitin sama orang sampai sakitnya tuh sakit banget gitu ya. Sama-sama bilang sama saya, sakit banget gitu ya. Kurang sakit Bapak Saudara, sakit banget gitu ya. Pengen ngampunin tapi nggak bisa Bapak Saudara. Tapi atas anugerah Tuhan saya doa, Tuhan karena kita semua mau diampuni, amin. Kalau kita mau diampuni, kita harus ngampunin orang. Karena kita mau menjadi pelaku firman Tuhan dan kita juga mau diampuni, maka lakukanlah itu, nggak ada pilihan lain Bapak Saudara. Ayub 21 ayat 23 dan 25 kita baca bersama-sama. Ayat 23 terlebih dahulu. 3, 2, 1 ya. Yang seorang mati dengan masih tenaga, dengan sangat tenang dan sentosa. Ayat 25. Yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Bapak Saudara, kalau kita bisa mengampuni, itu tuh ada rasa plong di hati kita. Mungkin kita orang-orang merasa, lu bego lu udah disakitin, lu harusnya bales gitu ya. Tapi bagi kita di dalam Tuhan, mengampuni itu akan membuat kita damai Bapak Saudara. Mungkin ada yang pernah ngerasain ya. Itu yang saya alami Bapak Saudara. Ketika kita mau mengampuni orang, justru yang kita dapat itu di dalam hidup kita tuh damai. Karena kita tahu, kita percaya ketika kita mengampuni, bukan kita lagi yang akan membalas itu orang. Kita gak usah mengharapkan membalas orang itu Bapak Saudara. Tapi terkadang ada caranya Tuhan untuk bisa membuat orang itu bisa bertobat Bapak Saudara. Amin. Kita gak perlu tahu gimana caranya orang ini bisa bertobat. Tapi ada caranya Tuhan, ketika kita ikhlas ngampunin, ada aja caranya Tuhan gitu ya. Tugas kita hanya mengampuni. Bukan bilang Tuhan saya udah ampuni. Tapi tolong kasih dia penghukuman yang seberat-berat ya. Bukan seperti itu Bapak Saudara. Tapi kalau kita mau mengampuni, ampunilah dengan ikhlas. Jadi Bapak Saudara, kebencian akan membuat kita menderita. Kalau kita terus taruh kebencian di dalam hidup kita, yang ada kita mau makan, tidur pun keinget orang itu. Bencinya terus kita akan inget terus Bapak Saudara. Mau makan, makanannya enak, steak harganya mahal banget, kebayang muka orang itu gitu ya. Kita mau tidur, mimpinya orang itu lagi Bapak Saudara. Jadi jangan pernah menyimpan kebencian karena itu akan membuat kita menderita. Amin Bapak Saudara. Yang ketiga, kenapa kita harus mengampunin? Yang ketiga adalah karena kita membutuhkan banyak pengampunan di masa depan. Amin. Kalau saudara tidak mengampuni, itu saudara sedang membakar jembatan menuju sorga. Sekali saya bilang, kalau saudara tidak mau mengampuni, saudara sedang membakar jembatan menuju sorga. Matius 6 ayat 15 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan. Kalau kita gak mau mengampuni orang yang bersalah sama kita, Bapa kita juga tidak akan mengampuni. Pilihannya ada di kita. Kita mau ngampunin apa enggak? Kalau kita gak mau ampunin, kita terus ingat ayat ini. Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Saudara, itulah sebabnya kita harus mengampuni. Sama-sama bilang sama saya mau belajar mengampuni. Bukan untuk saya,
tapi untuk Tuhan. Amin. Untuk supaya Tuhan mengampuni juga kita orang-orang yang bersalah. Jadi Bapak Saudara, mari kita lepaskan pengampunan, kita biarkanlah Tuhan yang membalut luka hati kita. Kita serahkan semuanya sama Tuhan, kita bilang Tuhan, kalau memang kita sakit, kita bilang Tuhan saya sakit, Tuhan saya gak mampu. Tapi saya percaya Tuhan yang akan memampukan saya, menyembuhkan luka hati saya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya serahkan kembali kepada lead pastor, Pastor Gideon Simanjuntak. Thank you Pastor. Sia-sia Pastor. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Pastor Daud. Pengampunan, Bapak Ibu, berapa waktu yang lalu di sini ada Ibu Sasa mungkin atau ada Andrew, ada juga. Kemarin hari Minggu Bapak Ibu sambil saya undang pemain keyboard. Hari Minggu kemarin ada di Aksa, Kerinduanku Aksa, Bapak Ibu. Ada seorang perempuan sebut saja namanya Mawar. Ya, sedih juga sih. Dia seorang PSK dan bukan orang Kristen. Kalau saya bohong, Tuhan tahu perkataan saya bohong apa tidak. Jadi sesederhana dia nonton dari TikTok. Terus dia doa, Tuhan saya kepercayaan yang lama atau tetap ikut kepercayaan yang lama atau ikut Tuhan. Dia masih doa nyebut Tuhannya dengan sebutan yang biasa kita dengar. Ini streaming, ngerti ya? Oke. Tapi yang menarik adalah di malam minggu kesaksiannya. Kenapa saya disebut nama Ibu Sasa dan Andrew? Karena beliau yang dengar juga. Di malam minggu dia mimpi. Mimpinya apa Bapak Ibu? Mimpinya pendeta ke rumahnya. Gitu. Saya nggak nanya siapa pendetanya, tapi dibilang ya ganteng-ganteng gitu deh orangnya gitu. Maksudnya dia nggak bilang ganteng kan? Pendeta Gideon ke rumah katanya. Pendeta Gideon ke rumah. Nah, puji Tuhan kemarin Senin karena dia perempuan, saya hanya mendoakan, saya layani konseling, saya serahkan kepada ada namanya Ibu Sasa, istri dari Pendeta Great untuk dilayani. Dan puji Tuhan, Senin Ibu Sasa WA saya bilang, Bang puji Tuhan, dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaan namanya. Dan yang terpenting adalah dia memutuskan untuk terima Tuhan Yesus. Mungkin saudara bilang sama saya gak berharga, bagi saya sangat berharga. Sangat berharga. Kalau diurut, kenapa dia jatuh ke dalam lembah? Gak ada perempuan yang punya cita-cita pengen jadi PSK, gak ada. Gak ada. Apa cita-citanya? Pengen jadi PSK gitu, gak ada. Apa cita-citanya? Pengen jadi penjahat? Gak ada. Gak ada. Akar dari dia jatuh ke situ adalah poin yang ketiga. Pintu kemerdekaan yang ketiga adalah merdeka dari rasa takut. Kenapa orang cari uang? Bukan uang yang dicari. Tapi dengan uang kita merasa aman. Betul apa betul? Kenapa orang berharap dapat duit yang banyak? Bukan duitnya, tapi akar dari duit itu. Karena dengan adanya uang kita ngerasa aman. Kita merasa nyaman. Kita merasa secure. Karena uang menawarkan itu. Betul apa tidak? Kenapa orang tuh takut untuk ketidakpastian, untuk ketidaknyamanan? Nanti di jam 9.30 saya akan membahas mengenai berhala ini. Berhala di modern era. Berhala yang membuat kita tinggalin Tuhan. Tuhan membebaskan kita dari yang namanya ketakutan. Namanya mungkin lain, mungkin namanya khawatir, mungkin namanya stres, mungkin namanya bingung, tapi muaranya tetap sama. Yaitu apa? Takut. Yaitu apa Bapak Ibu? Takut. Dia cerita,
Kak, saya mau keluar. Saya udah bayar 20 juta sama bosnya supaya keluar. Tapi papa saya sakit, Kak. Cari uang di mana ya? Masuk lagi. Keluar lagi. Kak, saya udah mau keluar. Tapi tiba-tiba ada sejumlah biaya yang perlu dibayar. Masuk lagi. Mungkin dosa saudara nggak separah dia gitu. PSK atau apapun itu. Tapi banyak kita yang ninggalin Tuhan karena takut miskin. Karena takut kekurangan. Karena takut dipecat. Kita nggak ninggalin jadi agama lain nggak. Tapi kita gadein iman kita untuk sesuatu yang Yesus datang ke dunia membebaskan kita dari yang namanya ketakutan. Amin. Bilang kiri kanan saudara, kamu jangan takut lagi ya. Yohanes 20 ayat yang ke-19, ini ayat saya terakhir, dikatakan demikian. Ketika hari sudah malam dan pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang apa? Terkunci. Kenapa terkunci? Karena mereka takut sama orang Yahudi. Kepada orang pada waktu itu datanglah apa? Dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa Bapak Ibu? Damai sejahtera bagi kamu. Peace of mind, shalom bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Kita suka bilang merdeka, merdeka, tapi tanpa sadar kita dijajah. Halo? Hari ini apa yang menjajahmu? Datang sama Yesus. Kamu sudah dibebaskan. Kita bilang jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Kamu sudah dibebaskan. Jangan mau lagi diikat. Satu hal yang paling kami syukuri dengan adanya kerinduanku church. Saudara mau tahu apa? Gak mau tahu? Gak apa-apa juga sih. Yang paling kami syukuri adalah kami bisa berjalan. Hidup itu kekristenan bukan soal kenyamanan. Tapi soal berjalan dengan rancangannya Tuhan. Kalau nyaman, Abraham pilih tinggal di Ur Kasdim. Kaya, semuanya predictable, aman, dan nyaman. Tapi Abraham tinggalin zona aman, nyaman, ikut sama Allah ke zona iman. Amin. Kalau pilih nyaman, Yesus hanya di surga. Tapi dia turun ke dunia untuk mati bagi saudara dan saya. Kita dibebaskan dari yang namanya kepura-puraan. Saya pengen jemaat yang kepadanya dipercayakan oleh Tuhan untuk kami layani di Kerinduanku Church adalah yang bisa menjadi dirinya apa adanya. Amin. Berapa waktu lalu sama istri kami melayani orang yang pernah masuk penjara. Bertahun-tahun dia bohong kalau dia gak pernah masuk penjara. Papa mamanya bilang gini, kalau orang tanya tahun ini kamu kemana, bilang ya kamu dari luar negeri. Luar negeri sama siapa? Bantu kokoh di Amerika. Saya masih tanya, gimana bohong kayak gitu tiap hari? Gimana bohong kayak gitu? Gimana kalau kamu pergi kemana takut orang kenalin kamu bahwa kamu pernah masuk penjara? Ini perempuan. Capek lah Pak Pendeta. Saya nggak mengglorifikasikan, wow penjara, yes, saya penjara, nggak gitu. Tapi kalau memang itu bagian dari masa lalumu dan memang nggak bisa diubah, dan Tuhan kan sudah ampuni, dan kamu kan sudah jalani,
Buat apa disembunyikan? Saudara kayak gak setuju sama pendapat saya ini. Yang setuju boleh bilang amin dulu. Lalu terus gimana? Kalau orang memang tanya, ya jawab jujur. Biar melalui kesaksian kamu itu seseorang bisa dikuatkan. Amin. Bebas dari yang namanya ketidakmengampuni. Kita menjadi orang yang egois, kita minta Tuhan ngampuni kita. Tapi di saat yang bersamaan, kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Egois gak? Banget. Tuhan ampuni aku untuk kesalahanku. Tapi di saat yang bersamaan kita tidak mengampuni orang lain. Yang ketiga, Tuhan bebaskan dari yang namanya ketakutan. Doa saya bukan saja Indonesia yang merdeka, tapi engkau dan aku benar-benar merdeka. Selamat hari Minggu Kerinduanku Church. Yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Sama-sama kita angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bawa penyembahan kita. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Sambil angkat tangan katakan, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, amin. Mulia namamu. Yang bangga punya Yesus, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya.